Masak ikan lihat pemandangan. Cakep. Maaf. Ini bukan pantun. Maksud Unyil, masak ikannya beneran lihat pemandangan cakep. Tuh, lihat aja. Masaknya bukan di dapur, bukan juga di restoran, tapi di atas kapal. Tradisi masak atau makan di atas kapal ini sudah biasa dilakukan oleh para nelayan sambil istirahat waktu melaut. Kuliner khas nelayan Banyuwangi ini dikenal dengan sebutan palapa sampan khas Mandar. Hidangan ini sangat terkenal di Banyuwangi, khususnya di Kampung Mandar, daerah paling timur Banyuwangi. Yuk, kita intip persiapan para nelayan. Perlengkapan masaknya ringkas, gak perlu ribet-ribet. Paling penting jangan lupa bawa kompor dan wajan ya. Nelayan di Kampung Mandar biasa mencari ikan di Selat Bali dan perairan sekitar. Unyil juga mau ikut dong. Pas banget nih, cuacanya lagi mendukung. Aduh, jangan hujan dulu ya. Unyil mau syuting nih. Biasanya nelayan melaut sampai berhari-hari, jadi bukan lagi jam-jaman. Makanya nelayan membawa perbekalan, mulai dari nasi sampai bumbu masak. Kalau bahan baku ikan sih, nelayan bisa jaring sendiri. Ikannya masih seger, langsung dari hasil tangkapan laut. Jenis ikan yang paling sering mereka olah di atas sampan adalah ikan putian atau lebih dikenal dengan sebutan ikan kue. Ikan kue ini termasuk andalan dari perairan Indonesia Timur. Ikannya langsung dipotong-potong deh. Berbekal bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan daun jeruk. Semua bumbu-bumbu ini dihaluskan lalu masak bersama dengan ikan yang sudah dipotong-potong. Masak sampai bumbu meresap ya. Uniknya, nelayan di sini terkadang menambahkan air laut supaya gurih. Tapi tambahnya sedikit aja ya. Tuh, nggak sampai 15 menit ikannya sudah matang dengan bumbu meresap. Langsung aja deh, yuk kita santap. Rasa ikan kue terkenal akan kelezatan dan kelembutan dagingnya. Masak dan makan bareng di kapal kayak gini ternyata seru juga loh. Bisa semakin akrab sama para nelayan. Selain palapa sampan khas Mandar dan sensasi masak makan di laut, jangan lupa mampir ke pasar ikannya juga dong. Ini nih pusatnya penjualan ikan mentah, plus ada jasa bakar atau masaknya lagi. Yuk masukin list kulinermu kalau ke Banyuwangi. Pasar ikan ini sudah dikelola dengan baik oleh warga sekitar. Tuh, tampilannya bersih, rapi kan? Gak becek dan gak bau loh. Di pusat penjualan ikan mentah ini, kita bisa pilih aneka ikan, cumi, udang, atau kepiting. Jenis ikannya ada kakap merah, kerapu, putian, ketambak, barunang, ekor kuning, kompele, dan lainnya. Lanjut, udah pilih-pilih ikan yang disuka, jangan lupa nih pilih bumbu masaknya. Ada 19 rasa yang bisa kita pilih. Mau yang pedas, manis, gurih, ada dong. Sebelum dimasak, ikannya dibersihkan dulu dong pastinya. Widih, bersihin ikannya pakai atraksi. Cakep. Setelah bersih, baru dimasak deh. Ada 7 rumah jasa bakar atau masak ikan. Bagusnya diatur secara berurutan. Jadi setiap rumah kebagian adil mengolah seafoodnya. Makan ikan berukuran cukup besar tuh enaknya rame-rame. Ikan kue bakar dengan bumbu pedas manis rasanya juara, bikin nagih. Wah, kalau Unyil ke Banyuwangi lagi harus mampir ke sini lagi nih. Sebelum berkelana ke tempat lain, Unyil mau kasih tips dulu nih. Ada yang masih kesusahan kupas kulit udang sebelum dimasak? Sini deh, Unyil bantu kasih tips. Caranya pakai garpu, masukkan ujung garpu ke bagian punggungnya. Lalu tarik sampai kulit udang terbelah. Sudah deh, tinggal kupas sisa kulit udangnya.
Trik ini lebih gampang dicoba pada udang berukuran sedang atau besar ya. Selamat mencoba tips dan trik ini di rumah ya. Croissant, croissant, croissant. Ayo, siapa yang masih suka bingung cara nyebut kue yang satu ini? Pastry asal Prancis ini memang bikin bingung ya cara bacanya. Tapi yang paling benar itu croissant. Rasa dan aroma dasar roti ini seperti mentega. Bentuknya sederhana. Ada yang bilang mirip bulan sabit, tapal kuda, dan lain-lain. Katanya bentuk croissant yang paling bagus mengembang mirip sarang tawon. Kalau diangkat ringan dan dalamnya berongga. Croissant pertama kali dibuat tahun 1683 di Vienna. Dari dulu bentuk dasarnya seperti bulan sabit, berwarna coklat, pas matang sempurna. Tapi makin kesini banyak yang mengkreasikan tampilan croissant jadi lebih menarik. Kayak kafe di Banyuwangi ini nih. Warna croissant disulap jadi merah dan hijau. Bagian luarnya kering dan renyah setelah dipanggang. Toppingnya pun kekinian, ada krim dan buah segarnya. Hijau, topping kiwi dan merah, topping stroberi. Meskipun lebih bervariatif, tapi teksturnya tetap empuk dan gurih kok. Croissant yang dianggap bagus kalau ada serpihannya saat digigit. Ini menandakan tekstur renyahnya pas mantap. Toko kue di Banyuwangi ini surganya dessert yang manis-manis dan unik-unik. Yuk kita intip, ada kue apa aja yang bisa Unyil icip-icip di sini. Nah, masih dari keluarga pastry nih. Sebutannya choux. Biar lebih gampang, sebut saja dia kue sus. Sama-sama berasal dari Prancis kayak croissant, tapi beda bentuk dan isiannya. Kue sus yang kita kenal sering kita temukan di jajanan tradisional. Adonan pastrinya lembut dan kopong di dalamnya. Memang sengaja dibuat berongga supaya bisa disuntikkan isian krim. Umumnya berisi krim custard atau vanila. Tapi yang ini selain ada isi krim vanila, ada isian stroberi, coklat, dan durian. Tuh kan isi krimnya banyak banget. Makanya pas kita gigit harus hati-hati krimnya luber alias meleleh. Wah, kakak-kakaknya lagi pada sibuk nih. Unyil juga gak mau kalah ah. Unyil bantuin isiin krimnya ya kak. Asik. Ya, waduh. Aduh, salah pencet lagi. Aduh, ya muka Unyil jadi belepotan kena krim deh nih. Tunggu. Jangan kemana-mana. Soalnya ada kue yang bikin penasaran. Ayo, kalau dilihat dari bentuknya, kue satu ini mirip apa yuk? Setengah lingkaran. Iya sih, betul. Tapi kurang tepat. Mirip pelangi? Iya, bentuknya memang melengkung, mirip pelangi. Tapi masih kurang pas. Tepatnya, kue ini terinspirasi dari kipas gandrung. Itu loh, kipas yang dipakai para penari gandrung, kesenian asal Banyuwangi. Tampilan kue boleh modern, kekinian, tapi inspirasi tetap bangga sama budaya Indonesia. Ada krim keju dan blueberry yang dihimpit dengan 2 cookies vanila berbentuk setengah lingkaran. Krim keju di atasnya memang diukir spiral supaya mirip seperti renda pada kipas. Nah, gimana? Lucu-lucu kan kuenya? Kayak Unyil. Siapa tahu nanti ada kue yang terinspirasi dari Unyil. Ya, siapa tahu kan. Adik-adik, kaum remaja, sampai generasi menolak tua, kumpul yuk. Unyil punya solusi nih buat kalian yang mau olahraga tapi tetap happy.
Yap, inline skate merupakan olahraga yang bagus untuk segala usia. Mulai dari anak umur 5 tahun, dijamin aman deh. Inline skate berguna untuk melatih fokus dan keseimbangan anak sejak dini loh. Otot punggung, perut, dan kaki juga jadi lebih kuat. Buat kakak-kakak yang mau kurangi kalori, ternyata bermain inline skate selama 20 menit dapat membakar 1.250 kalori. Hal dasar belajar inline skate bukan soal keseimbangan aja, tapi kalian tahu nggak? Mulai dari berdiri, jalan, sampai jatuh juga dipelajari loh. Meski sudah memakai pelindung badan, ternyata posisi jatuh juga nggak boleh sembarang. Saat mulai kehilangan keseimbangan, rentangkan tangan dan posisikan badan condong ke depan. Usahakan lutut dan sikut yang bertumpu di tanah untuk menghindari cedera serius. Jangan panik ya, saat bangun, kedua kaki tidak bisa berdiri bersamaan. Nanti malah jatuh 2 kali. Sama halnya dengan belajar jalan, kita juga harus bisa berhenti. Kalau jalan terus, wah bisa nabrak dong. Ada beberapa sepatu inline skate yang tidak mempunyai karet rem di bagian belakang. Maka kita harus berhenti menggunakan teknik. Salah satunya yang paling sederhana adalah T-stop. Posisi kaki membentuk huruf T seperti ini, maka akan memperlambat putaran roda. Jika kita sudah menguasai teknik berjalan, jatuh dan berhenti, maka nggak ada yang mustahil untuk dapat predikat atlet inline skate. Cie-cie. Wih, salut! Kalian keren-keren banget. Unyil jadi pengen bisa sekece kalian. Oh iya, kalau tertarik untuk coba olahraga ini, jangan sampai salah beli sepatu ya. Beda jenis, beda juga kegunaannya. Seperti yang satu ini jenis speed skate. Sepatu ini memiliki roda yang lebih besar. Sepatu ini dirancang untuk kecepatan tinggi dan tidak mempunyai rem. Nah, kalau yang umum kita lihat jenis freestyle dengan 2 roda lebih pada baris kedua dan ketiga. Sepatu ini paling umum digunakan karena dapat belajar berbagai macam trik. Jenis 2 roda di depan dan belakang ini disebut quad skate. Tapi kalian tahu nggak sih kalau munculnya sepatu roda sudah ada di tahun 1700-an? Oh iya, Unyil punya tips cara simple bersihin sepatu roda. Intinya jangan biarkan sepatu dalam kondisi basah. Lepaskan baut roda dan bersihkan biringnya. Itu loh warna emas di tengah roda. Biring atau bantalan roda fungsinya untuk memutar roda supaya bebas dan lancar. Nah, jika biring ini terkena air dan karatan, maka roda tidak akan berputar secara mulus. Bagian sepatu lainnya cukup dibersihkan dengan lap kering. Gampang kan perawatannya? Inline skate bukan hanya sehat untuk tubuh loh, tapi investasi masa depan. Nih buktinya, Unyil punya teman yang berprestasi sebagai atlet inline skate. Namanya Alivia Azahra Putri. Kak Alivia ini sudah menggeluti olahraga sepatu roda sejak umur 6 tahun dan aktif mengikuti kejuaraan tingkat kota sampai provinsi. Tidak sia-sia loh mencetak juara di berbagai lomba. Kini Kak Alivia berhasil kuliah di Universitas Indonesia berkat jalur prestasi. Wah, salut Kak Alivia. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo nonton si Unyil, bikin pintar gak jahil, kudanya informasi. Superbike kembali ke Mandalika. Setelah seri pembuka yang dramatis di Phillip Island, sirkuit Mandalika siap menyajikan drama balap Superbike berikutnya.
Apakah Titanic Trio masih mendominasi di tengah kedatangan para pembalap ex-MotoGP? Superbike Indonesia, race pertama, Sabtu 4 Maret jam 12 siang. Race kedua, Minggu 5 Maret jam 12 siang. Live, eksklusif hanya di Trans 7.